please, daruroh, please, guys. Saya mau diskusi dan minta pendapat mereka berdua tentang beberapa hal yang sepertinya menjadi budaya di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah wajib nggak sih perempuan untuk menikah harus bisa masak? Silahkan bertukar pikiran. Ayo non, silakan. Nona dulu. Pendapat sendiri dulu. Pendapat sendiri sih aku sih wajib banget kita harus menikah karena itu Bukan menikahnya, Bu. Apa? Memasak. Memasak Bisa wajib. memasak untuk menikah. Iya, bukan karena kita mau menikah terus kita harus bisa masak ya, bukan. Kita memang harus bisa masak untuk diri kita minimal. Kalau kita kalau masak menurut aku tuh kelihatan mandiri banget sih kayak gitu. Kalau saya sih, kalau untuk menikah kamu harus bisa masak, nggak harus sih. Karena bagi saya masak itu naluri. Kalau udah jalan, misalnya ya saya memang bisa masak dari kuliah. Jadi sebelumnya nggak bisa masak, bukan nggak bisa masak apa ya, nggak bisa masak yang makanannya bisa dimakan sama saya dan orang lain. Sebelumnya bisa dimakan sama saya saja karena nggak pede dimakan sama orang gitu. Nah, ketika saya mengetahui gimana selera orang lain, kemudian saya mengadaptasi rasa orang kalau makan suka nggak suka. Jadi ketika udah berkeluarga atau minimal punya suami, seleranya suami misalnya apa kayak gitu, dia akan mengadaptasi bisa nggak bisa kita masak. Kadangkala beberapa orang yang nggak bisa masak terapresiasi dengan pujian suaminya dan dia kemudian menjadi mahir memasak. Beberapa teman saya begitu. Sebenarnya hal masak ini adalah hal prinsipal sih sebenarnya kayak gitu. Kalaupun menikah pintar masak ya syukur, tapi kalaupun belum ayo belajar masak. Apa salahnya kan? Belum terlambat kok, tidak ada orang yang perfect banget. Lebih siap aja kali Siap ya, siapin. Yang penting tahu bumbu-bumbu dasar ini apa. Jangan sampai ya lo masuk ke pernikahan lo belum tahu apa bedanya kunyit sama lengkuas. Kan itu dangerous banget guys kayak gitu. Ya minimal kalau rasa-rasa kan bisa kita YouTube banyak, tutorial banyak kayak gitu. Tinggal lo tongkrongin, lo beli bahannya, selesai. Oke, lanjut. Ada satu statement di mana yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin susah mendapatkan suami. Menurut Anda, apakah statement tersebut benar atau tidak? Ini lagi ngetren non. Jadi di semua status teman saya rata-rata begitu. Masuk. Beberapa status adik-adik tingkat itu rata-rata bilang gitu, yang baru selesai wisuda dan lain sebagainya. Itu gimana sih? Mereka tuh khawatir nggak laku kali ya kayak gitu. Ya ibarat bahasa kasarnya begitu, nggak laku atau apa kayak gitu. Ya kalau saya nanggepinnya sih itu apa ya? Wanita itu ketika dia mau maju dia memprediksi hambatan-hambatan. Jadi hambatan yang paling berat itu memang tidak dihargai oleh lelaki yang akan ia nikahi atau yang ingin sekali orang itu jadi pasangan dia atau sama orang tuanya. Jadi itu yang jadi halangan terbesarnya dia, bukan bisa nggak dia kuliah atau apa gitu. Tapi bagi yang sudah punya pacar biasanya ya nggak mikirin itu, mikirin yang lain. Biasanya yang kayak gitu tuh yang berpikir untuk menjomblo untuk beberapa dekade. Biasanya begitu, memilih untuk menjalankan itu. Jadi mikirnya, khawatirnya itu benar-benar galau tingkat dewa, tingkat tinggi banget. Kalau bagi saya sekolah tingkat tinggi itu apakah mempengaruhi keinginan kita untuk menikah atau keinginan orang lain untuk menikahi kita? Lebih kepada lelakinya sih. Kalau bagi saya, kalau lelakinya merasa rendah diri ketika melihat kita lebih tinggi dari dia, artinya dia tahu standar dia di mana gitu. Bukan berarti kita terlihat sombong atau apa lalu dia pergi, oh dia terlalu tinggi pendidikan gini. Itu ketidakpedean lelaki menurut saya. Karena lelaki itu memang fitrahnya itu memperjuangkan sesuatu. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang terlalu tinggi dan dia tidak memperjuang, dia tidak menjalankan fitrahnya. Berarti kalau laki-laki yang nolak kamu atas dasar itu memang nggak fitrahnya sama kamu, udah gitu aja kalau saya gitu. Tapi kalau kamu nggak sekolah gara-gara berpikir kamu tidak akan laku karena seperti itu, kamu lebih mengindahkan halangan di depan kamu ketimbang untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan kamu. Ya kalau memang keinginan itu bukan itu yang menghalangi atau yang lain, tapi kalau hal itu yang menghalangi kamu benar-benar mengindahkan halangan itu.
Jadi bukan halangan sih menurut saya. Gitu. Dilihat dari ini memang ada beberapa persen tingkat pendidikan wanita itu mempengaruhi ketidakpercayaan diri pria. Ketika apa? Menurut saya nih ya, ketika wanita itu tidak memposisikan dirinya dengan apa yang dia miliki. Jadi misalnya pendidikan udah tinggi nih, dan setiap hari dia promosikan dirinya karena pendidikannya tinggi gitu di keluarga. Misalnya baru pacaran aja atau baru PDKT aja di keluarga, dia tuh mengiang-iangkan, saya kan ini ya, saya kan sudah sekolah, jadi tolong dengarkan saya begini-gini. Itu sebenarnya yang membuat sebenarnya bukan masalah pendidikannya, tapi masalah bagaimana kepribadiannya. Jadi nggak masalah dengan pendidikannya, memang tapi ya ini ya yang bikin para remaja seperti itu sekarang yang berat ya, orang mikirnya itu karena memang orang tua, tuntutan orang tua. Sebenarnya orang tua tuh bilang seperti itu khawatirnya, tapi pada konsepnya sebenarnya mereka tuh sangat memahami bahwa keluarga itu tidak dibina hanya atas dasar atas, tinggi, bawah, rendah saja, bukan, tapi saling melengkapinya. Kemudian bagaimana yang lebih pandai itu mendominasi, mengisi yang tidak, atau bagaimana dia memanfaatkan. Ya kalau saya S2 kemarin itu bukan atas dasar pengen apa ya, nanti punya pasangan S2 juga, atau S3, S4, SSS, enggak. Iya, bukan. Tapi karena saya tahu kualitas diri saya itu masih bisa saya tingkatkan lagi sedikit ya. Bukan berarti sudah banyak banget, enggak, sedikit. Karena menurut saya kalau saya stop di standar saya yang kemarin itu, saya khawatir saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri ketika menghadapi orang lain, terutama mungkin suami ya. Bukan berarti saya yang harus mengendalikan suami. Berbeda orang berpendidikan dan dia bisa merubah akhlaknya. Ini semakin berpendidikan tuh semakin berakhlak, bukan semakin tidak bisa match sama masyarakat atau sama orang lain yang berbeda dengan dia. Lanjut pertanyaannya. Ini belum. Nggak apa-apa, udah tadi. Oh, saya nambah ya. Jadi merenung yang banyak ya jadinya. Iya, dia tuh curhat ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda No. setuju dengan sistem perjodohan? Why not? Is kayak gini loh, kita hanya coba saja. Kalau cocok bawa pulang, kalau enggak ya udah berhenti gitu kan. Kalaupun dipaksa, perjodohan itu kan ada dua versi ya, ada yang dipaksain, ada yang ketemu dulu, kalau cocok ya oke lanjut. Kalau yang paksa itu kayaknya enggak banget untuk zaman ini, karena kita perlu melihat sisi sikap segala macam. Memang rata-rata orang tua tuh pinginnya tuh kayak oke lah dia tuh baik soalnya segala macam, cuma kan kita belum lihat ya kayak gitu ya. Itu interaksi juga penting sih menurut aku kayak gitu. Tadi apa ya? Setuju nggak sama perjodohan? Kalau ya saya nggak mikirnya berat sih. Kalau dari saya pribadi, kalau si anak dan si orang tua itu sama-sama tahu perjodohannya itu akan dibawa kemana gitu. Kalau si anak nggak tahu orang tuanya selera anaknya, kan jodohkan kan? Jodohkan artinya orang tua itu mencarikan sesuatu yang pantas untuk anaknya. Anak boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Tapi ini harus benar-benar tahu, antara anak dan orang tua ini benar-benar tahu. Anak nih nyari jodoh sendiri, misal, itu harus tahu si orang tua itu seleranya seperti apa. Orang tua nyariin si anak, orang tua harus tahu selera anaknya seperti apa, yang cocok untuk anaknya seperti apa. Dan ya sebagaimana aturan dalam Islam, perjodohan itu bukan semena-mena kamu dijodohkan foto, kamu kenal beberapa hari lalu menikah. Memang ada yang seperti itu, saya tidak menyalahkan, tapi itu memang proses dia. Tapi menurut saya sendiri itu perlu adanya saling paham, benar-benar mengetahui kepribadian masing-masing dan memang klik gitu. Bukan hanya nyaman tapi klik. Klik yang itu, kata klik itu nggak bisa diartikan. Ayo, klik tombol itu bukan yes atau no. Klik, pokoknya klik. Itu aja. Menurut saya secara pribadi itu hal yang sah-sah saja. Cuman
ulang lagi pada anaknya, karena yang menikah itu kan kita ya, anak ya, bukan orang tua. Walaupun dikatakan apapun, tapi kalau anak nggak cocok, mohon untuk tidak diterima, karena kasihan orang tua jangan, karena itu akan merusak mood kita Kebanyakan gitu. berumah tangga sih, soalnya kayak gitu menurut aku, karena kasihan orang tua, karena orang tua sudah baik sama orang tuanya dia gitu, terus kita tuh woro-woro yaudah, padahal kita ada sisi-sisi yang mungkin kita kayaknya kurang cocok deh, tapi ya udahlah, jangan kayak Berarti gitu. kita nggak percaya sama orang tua Iya, ya. bukan karena perceraian tuh nggak mudah teman-teman. Pernikahan pun mudah-mudahnya hal tuh mau menikah, tapi kalau udah bercerai nanti karena orang tua, disalahin orang tua, kan gue dijodohin, itu kan nggak bagus banget, nggak sehat gitu Yang loh. nggak sehat itu ketika kita sudah menikah, sebulan 2 bulan pernikahan itu kita menghujat, dalam hati kita menghujat ih orang tua ini nyesel saya dijodohin dan lain sebagainya. Beberapa rumah tangga ada yang teman saya lah gitu menyampaikan seperti itu, tapi dia tidak menyampaikan setelah ketika itu, tapi sudah awal-awalnya tuh saya tuh nyesel kayak gitu. Nah, kata yang sebulan aja itu untuk merasa seperti itu tuh sangat tidak saya inginkan atau tidak baik untuk wanita, karena itu akan menyangkut pengalaman di anaknya lagi nanti, dia bagaimana akan mendidik anaknya lagi itu. Makanya Jadi kalau Bagaimana memutuskan bisa sih? suatu teman-teman, walaupun kita perempuan tuh harus tegas. Kamu suka dengan alasan apa, kamu tidak suka dengan alasan apa. Kamu harus betul-betul berikan orang tua. Kadang kita tuh kayak abu-abu gitu loh. Jadi orang tua tuh kayak anak ini suka apa enggak sih kayak gitu. Jadi udahlah diambil keputusan. Jadi kamu juga harus memberikan kesimpulan yang jelas dan benar. Karena itu akan menyangkut masa depan teman-teman. Kalau kamu rusak, selesai, anakmu selesai nanti kayak gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa pendapat Anda tentang istri dan seorang ibu yang bercerai? Sebenarnya pada saat ini sih it's not problem. Normal sih. Wajar, apalagi bukan kita bilang kita sudah S2 terus kita inginkan karir, bukan. Kalaupun suami bilang stop kerja, tapi apa yang kita bisa impact keilmuan kita kayak gitu, tanggung jawab pada sosial, itu yang penting sih menurut kita kayak gitu. Rata-rata sih yang saya yang kalau secara keseluruhan ya, di TV, di televisi, di siaran YouTube dan lain sebagainya, sekarang itu karir itu bukan hanya di kantor. Karir itu sudah dihitung, kamu di rumah bikin konten gini dapat duit, berkarir. Kayak Mbak Ayu juga kan buat Oke. channel gitu. Jadi menurut saya modernisasi wanita sekarang itu sudah bisa diterima oleh laki-laki. Karena apa? Karena wanita kebanyakan memang butuh uang belanja. Ketika uang belanja dia dari dompet dia sendiri, maka suami tidak akan khawatir. Karena apa? Dia tidak akan dimintai. Begitu. Itu kalau sekarang, karena suami juga punya kebutuhan sendiri. Makanya kenapa semakin modern? Karena ya itu, suami juga putar otak dan lain sebagainya. Banyak sih, ya nggak tahu ya kalau di kalangan misalnya gini, istri nggak kerja, suami juga nggak kerja. Ketika tiba-tiba istri kerja, suami itu memang bersyukur. Tapi itu tertekan secara mentalnya dia. Karena apa? Karena merasa rendah diri. Karena memang fitrahnya sebagai superior itu, fitrahnya sebagai seorang yang memperjuangkan sesuatu. Walaupun dia bersyukur anaknya bisa sekolah gini-gini, tapi ada tekanan secara mental. Makanya laki-laki itu memang harus laki banget. Harus laki banget untuk hidupnya gitu. Coba lihat ya, sekarang kita nggunain make up ya. Make up ini kan misalnya kayak Kita nggak pernah pakai dulu. nggak make, cuman masuk lingkungan karir gitu, mulai berkarir kita juga lihat nih orang, masa sih gue ke kampus atau ke tempat itu nggak biar segar. Terus kalau suami kita kerja misalnya belum gajian ya, terus kita mau minta apa kayak gitu, misalnya tiba-tiba pingin beli make up ini mas, bukan yang mahal-mahal amat, bukan, cuman gitu oke, kalau ada tabungan klik kita beli, bisa kasih tahu suami kalau kita beli pakai uang kita gitu. Jadi Bisa kita menjaga pandangan dia, menghargai gitu. Ingat ya, tetap menjaga wibawa suami, itu yang paling penting. Karena rata-rata kita kalau sudah berada perempuan atau laki yang sudah merasa karirnya baik, itu rata-rata itu yang membuat regangnya rumah tangga itu, karena merasa kamu tuh di mana, gue tuh udah di mana kayak gitu. Jadi mohon hal-hal seperti itu tuh dikomunikasikan selalu agar kita tetap sehat di rumah tangga, anak-anak juga sehat kayak gitu sih. anak-anak kita. Apa ya? Untuk
adik-adik yang mungkin berniat melanjutkan mimpi-mimpi, jangan takut ya. Misalnya kalau kamu udah, oh nanti saya S2 dapat kerjaan bagus, ya laki-laki nanti nggak ada mau, iya jelas lah laki-laki nggak ada yang mau. Laki-laki yang nggak mau itu laki-laki yang nggak jelas. Nggak ada pendidikan. Dia nggak jelas. Terus ada nggak yang jelas walaupun dia belum bekerja? Akan ada. Mereka laki-laki yang bertanggung jawab biasanya berani. menemukan Berani. laki-laki yang bertanggung jawab yang akan menemukan kamu yang bertanggung jawab. Maka bertanggung jawablah sama mimpi kamu ya. Jadi jangan takut kamu jadi wanita yang berkarir atau apa ya, gaji kamu lebih banyak dari suamimu dan lain sebagainya. Nggak ada namanya gaji lebih banyak itu. Yang ada ego yang lebih banyak. Itu aja. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini, semoga bermanfaat dan semoga ada undangan lain kali ya. Day, aku berharap ada sharing lain kali yang lebih asik gitu loh. Jujur aja ini nggak ada settingan sama sekali, nggak ada undangan sama sekali. Iya, Sebenarnya dia. saya yang kesini datang ngeprank, ternyata saya 15 menit ya siap-siap teman. baru duduk bertamu 15 menit langsung siap-siap. Oke guys, jangan lupa ini nama channelnya Ayu Mufriani. Ya, ayo, Subscribe dan like, share kalau ini bermanfaat dan jangan lupa komen ya. See you. see you.